Bapak Ibu, saya sering mendengar mengenai Merdeka Belajar. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar? Nah, ini kayaknya yang paling bisa jawab Bu Jeki. Monggo Bu Jeki. Baik, nanti saya menjawab. Silakan kalau saya kurang lengkap, monggo ditambahkan. Menurut kami untuk Merdeka Belajar namanya merdeka itu bebas tapi terbatas. Bebas tapi ada aturannya. Jadi tidak terus bebas liar, tetapi bebas yang memenuhi aturan. Saya di sini berbicara karena saya Kapolri UPW, Merdeka Belajar di UPW itu seperti apa? Ya. UPW tadi saya sudah dari awal tadi menjelaskan bahwa UPW itu kan berwisata. Ayo gimana caranya kita bisa jalan-jalan. Terus kalau jalan-jalan itu kalau dulu mungkin adik-adik ini ada anak-anak yang kelas 10 ini kalau jalan-jalan tinggal duduk manis, bayar, misalnya ke Bali bayar 1 juta duduk manis, sudah nggak tahu apa-apa. Tetapi di UPW ini nanti kita akan diajari bagaimana caranya uang 1 juta itu meliputi apa saja. Nah, belajar dikatakan merdeka di UPW, jadi tidak di kotak-kotak, tidak. Tetapi nanti kolaborasi semuanya, kemudian anak itu mempunyai inovasi sendiri, bagaimana mau membuat suatu paket wisata atau paket tour, atau saya mau jalan-jalan kemana, itu nanti anak-anak merdeka untuk atau bebas untuk memilih sendiri di situ. Jadi kita tidak akan mematok bahwa anak harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini, tidak. Di UPW itu ada 4 kalian pemanduan wisata. Jadi bagaimana caranya anak-anak itu bisa memandu wisatawan. Kemudian yang kedua, itu anak-anak merencanakan tur atau merencanakan rekreasi. Mungkin istilah tur belum dikenal sama anak-anak kelas 10. Jadi bagaimana merencanakan rekreasi dari awal hingga sampai ke tempat tujuan dan balik lagi. Yang ketiga, itu ada kompetensi pengurusan tiket, yaitu tiket pesawat, tiket segala macam. Kemudian yang keempat itu bagaimana caranya anak ini nanti diajari untuk mengelola suatu acara. Nah, anak-anak tidak dibebankan 4 kompetensi harus benar-benar pinter semua, tidak mungkin, ya. Jadi setiap anak pasti punya kemampuan satu-satu. Sehingga nanti terserah anak-anak nanti akan yang Merdeka Belajar itu nanti anak-anak akan memilih, Bu saya mampunya di pemanduan. Nanti kita akan didrill bahwa dia mampu di pemanduan. Sampai dia bisa gimana caranya memandu wisatawan. Kita punya bahasa Jepang selain bahasa Inggris yang tidak ada di jurusan yang lain, ya di situ itu juga istimewanya di UPW. Bu, saya nggak bisa bahasa Inggris, Bu, saya nggak bisa pemanduan, saya nggak bisa ngomong dengan lancar. Saya pilih yang ini aja, yang merencanakan. Gimana sih nanti kalau mau ke Bali itu apa saja yang direncanakan? Boleh bisa mendalami perencanaan perjalanan. Nah, itu menurut saya untuk Merdeka Belajar salah satunya yang kami terapkan Merdeka Belajar di UPW seperti itu. Mungkin Bapak Ibu Kapolri bisa menambahkan dari karakteristik jurusan masing-masing. Jadi kalau boleh disimpulkan anak-anak, ini Merdeka Belajar itu belajar sesuai dengan passionnya, Bu ya. Betul. Jadi kalau tadi di UPW menarik itu ada bahasa Jepang. Waduh, saya tak belajar Jepang aja. Biar nanti dapat beasiswa ke Jepang. Bisa itu berarti ya. Jadi tidak harus kita itu harus belajar di wisata. Sukanya Jepang, boleh itu. Jadi tergantung passion kalian masing-masing. Gitu. Wah, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Sekarang saya jadi mengerti apa itu Merdeka Belajar. Jadi yang membahagiakan. Nah, belajar yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang tanpa menyenangkan, ada tekanan, ya. Tanpa ada tekanan. Kesimpulan akhir, moto untuk Merdeka Belajar adalah guru sebagai penggerak. Nah, ya, itu motonya. Guru hanya sebagai fasilitator. Ya, itu ya. Sekarang ini kan masa pandemi Bapak Ibu. Tentunya banyak sekali perbedaan dalam belajar. Tentunya juga menyangkut tentang kurikulum yang lama dan yang baru. Kalau yang lama kan kita belajar secara luring. Akan tetapi sekarang kan kita belajar secara daring.
Menurut Bapak Ibu, adakah perbedaan kurikulum yang lama dengan yang baru? Wah, ini menarik pertanyaannya. Kayaknya Bu Dari ini yang bisa jawab ini. Expertnya Silakan Bu Dari. ini. TKP ini. Luring, daring, wah ini. Pakatnya. Pakanya ini. Silakan Bu Dari. Terima kasih Pak Fitra dan teman-teman yang lain. Tentunya dengan kondisi pandemi ini, kita sebagai pendidik harus mampu memberikan suatu semangat dan motivasi pada semua siswa dan juga pada orang tua yang bisa memberikan suatu semangat pada anak itu untuk bisa mengikuti jalannya materi dan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Memang ada kendala, tapi kita sebagai tim harus mampu untuk bisa menyelami dengan masa pandemi ini. Apa ya yang perlu disampaikan sehingga siswa itu seperti moto tadi Merdeka Belajar mampu melaksanakan, mampu untuk mengerjakan tugas-tugas itu dengan senang hati, tanpa ada beban, tanpa ada tekanan, sehingga bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Yang perlu dicatat anak-anak bahwa belajar di SMK Negeri 1 Malang ini kita udah lama menggunakan e-learning ya. Jadi sebelum era pandemi itu di sekolah kita sudah menggunakan pembelajaran secara luring. Nanti sesi kedua ini nanti ketemu kakomli yang ganteng-ganteng yang mereka itu di bagian teknik yang merancang e-learning ini. Nanti cari yang bajunya batik yang paling besar, wah tuh ganteng sendiri itu. Tunggu berikutnya ya. Tunggu sesi berikutnya, jangan kemana-mana ya. Boleh saya tambahkan sedikit ya, tadi apakah ada perbedaan kurikulum lama dengan kurikulum baru ya? Kayaknya belum terjawab ya. Nah, kalau menurut saya untuk kurikulum itu karena yang kelas 10 itu kita menggunakan kurikulum PK ya, yang tidak semua sekolah itu punya kurikulum PK. Kurikulum PK adalah kurikulum pusat keunggulan. Nah ini kalau menurut kami pribadi yang mengamati itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Jadi bedanya itu hanya kalau yang kelas 10 itu dasar-dasar kejuruan itu dulu terpisah-pisah. Ya, ada misalnya di UPW itu ada 4 dasar-dasar kejuruan. Tetapi yang sekarang ini untuk yang kelas 10 di kurikulum PK, kurikulum baru, itu jadi satu capaian pembelajaran ya, satu capaian pembelajaran yang terdiri dari beberapa elemen. Elemen ini merupakan comotan atau ringkasan dari beberapa dasar kejuruan yang dulu dipelajari kakak kelas yang kelas 11 dengan kelas 12. Itu satu. Itu bedanya di situ. Jadi kalau sekarang itu apalagi nanti kita sekarang pembelajaran menggunakan daring, itu kita berusaha untuk tidak memberatkan siswa sehingga untuk materi kejuruan itu dibuat paket kolaborasi, tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu paket sehingga anak-anak juga tidak terlalu banyak tugas. Satu tugas bisa untuk beberapa kompetensi seperti itu. Tambah nih, kalau kalian masih bingung apa tadi Bu, capaian pembelajaran ya? Kalau mungkin kalian dulu di SMP namanya mata pelajaran. Begitu Bu ya? Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik masing-masing kompetensi keahlian. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk menjelaskan karakteristik masing-masing jurusan dimulai dari Ibu Sri. Baik, untuk karakteristik UPW kita jualnya jasa ya. Beda nanti dengan BDB retail itu beda. Kalau kami itu yang jual sebenarnya kalau kita lihat dari kompetensi kaliannya kita menjual jasa ya. Jasa merencanakan paket wisata, jasa menyelenggarakan acara, misalnya menyelenggarakan acara itu bisa wedding organizer, bisa misalnya ada paket ulang tahun, kemudian kita juga bisa membantu membuatkan acara ulang tahun, itu jasa. Kemudian karena sekarang pandemi, nah ini harus disiasati, katanya pandemi pariwisata kan down ya. Oke, sekarang ini kita mensiasatinya, ya kita belajarnya secara daring dalam arti kita belajar
wisata seluruh Indonesia, tetapi melalui virtual. Nah, kita berharap nanti lulusan yang sekarang anak-anak kelas 10 ini nanti kalau sudah kelas 3 dan lulus, pariwisata pandemi sudah berakhir, wow, pariwisata akan menuai keuntungan yang sangat besar. Jadi karakteristiknya ya jasa, kemudian di situ lebih banyak jalan-jalannya daripada dia fokus ngitung harga dan sebagainya. Nah, kita wisata jalan-jalan tapi kita dapat uang, itulah ujian. Ya, terima kasih. Untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga juga sama dengan UPW tadi, bahwa di sini karakteristiknya juga berupa jasa. Kalau Bu Jepi ini tadi jalan-jalan ya, dan apa ya, membuat pricing ya, dapat uang. Tapi kalau di akuntansi ini kebalikannya ya. Kalau mengerjakan tidak bisa sama dengan jalan-jalan, harus duduk manis. Duduk manisnya ternyata harus juga yang membahagiakan. Jadi di sini berupa jasa, apa yang dikerjakan di situ adalah bisa mengerjakan siklusnya atau praktikum dari akuntansi perusahaan jasa. Bisa berupa jasa, dagang, manufaktur, maupun kepemerintahan. Misalnya contohnya jasa, berarti bisa membantu di usaha-usaha yang usahanya adalah memberikan jasa. Contohnya pada punya usaha jasa salon misalnya, bisa membantu di situ pembukuannya, mulai dari awal, dari jurnal, sampai dengan menyusun laporan keuangan di salon. Tapi contoh yang konkret saja, di sekolah kita adalah punya, yang usaha jasa itu adalah Bank Mini Arta Jasa. Itu adalah usaha dalam bentuk jasa. Jadi bisa membantu di usaha tersebut. Kalau dagang, contohnya ada di Toko Karisma. Ini yang sebagai direkturnya Toko Karisma, Pak Fitra. Bisa juga contohnya koperasi siswa. Itu adalah berupa dagang karena berupa kulaan barang dijual kembali tanpa merubah bentuk. Itu juga karakteristik ya. Yang ketiga ada juga contoh di sekolahan. Ini nanti akan ketemu kalian dengan Bapak Arif ya yang punya usaha pengolahan ya, minuman ini yang ada di depan ini. Ini adalah kalau di akuntansi adalah perusahaan usaha manufaktur karena mengalami pengolahan. Jadi itulah karakteristik untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi kesimpulannya di jurusan ini adalah sangat menyenangkan. Jangan sampai kalian semua tidak menyenangkan loh ya. Maka dari itu supaya kalian menyenangkan jangan takut dengan guru-gurunya ya. Kebetulan Bu Muji ini waduh, ini kok paling gede sendiri nih di antara ini ya. Tapi alhamdulillah walaupun gede ini murah senyum kok ini ya. Karena ini ditutup jadi tidak kelihatan senyumnya di situ ya. Jadi saya harapkan untuk jurusan akuntansi ya jangan pesimis ya, harus optimis. Waduh banyak hitungan dan seterusnya ya. Tapi semangat. Bila kalian mengikuti sejak awal, tidak akan ketinggalan pada alur-alur berikutnya karena saling berkaitan. Tetapi bila awalnya sudah tidak mengerjakan apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, berikutnya kalian akan kesulitan. Kalau sudah sulit, akan merasa kalian tidak nyaman, tidak senang, tidak bahagia dan seterusnya. Maka dari itu bisa menurunkan imun kalian. Terima kasih. Lanjutnya Ibu Sundari. Terima kasih. Sama dengan Ibu Kapomli dan Bapak Kapomli ya. Kita itu adalah bergerak karakteristiknya di bidang jasa. Pada masa pandemi ini tentunya jasa untuk UTKP banyak dibutuhkan. Contoh, kalau dulu kan rapat-rapat itu tatap muka. Sekarang kan dibatasi. Ya kita daftar hadir pakai istilahnya ada di Google Meet ya, kemudian tatap muka nggak ada sehingga rapat diadakan lewat Zoom, lewat virtual dan jasa daripada OTKP pada masa pandemi ini sangat dibutuhkan. Jadi anak-anakku sekalian jangan khawatir, Anda sangat cocok ya milih di OTKP itu sangat cocok pada masa saat ini dan masa yang akan datang. Selanjutnya Bapak Fitra. Waduh, kok saya bagian terakhir terus ini. Sebagai penggaris Kalau bawah. mau jalan-jalan, dapat uang, itu usaha layanan wisata. Kalau duduk, ngitung-ngitung, dapat uang, itu ada di AKM. Kalau duduk, ngetik, nah ini dapat uang di TKP. Ini kelemahannya di pemasaran. Kita itu lemah. Semua bisa kita jual. Barang bisa kita jual, jasa bisa kita jual. Jadi jangan khawatir. Yang pemasaran ini semua bisa kita jual. Begitu ya. Pemasaran betul.
Terima kasih jawabannya Bapak Ibu mengenai karakteristik Ya. kompetensi keahlian. Setiap kompetensi keahlian pasti memiliki kemampuan-kemampuan khusus bagi siswa di masing-masing kompetensi keahlian. Lalu kemampuan apa yang dapat dipelajari siswa di masing-masing kompetensi keahlian? Kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Jadi saya lagi ya. Apa dibalik dari Pak Anu? Balik, Ya. Pak Fitra. Apa dibalik dari Bapak dulu misalnya? Saya itu sungkan. Itu paling kecil di sini. Oke, saya awali dengan saya. Ya. UPW, kompetensi yang akan dipelajari di UPW itu nanti yang tadi sudah saya sebutkan ada 4 ya. Jadi nanti gimana caranya siswa itu bisa menjadi pemandu wisatawan. Kemudian yang kedua menjadi staf reservasi atau tiketing yang bisa bekerja di maskapai penerbangan. Atau misalnya kalian juga bisa usaha sendiri. Ketiga itu bisa perencana paket wisata. Itu tidak harus kalian kerja di travel, karena kerja di travel itu gajinya ya kecil, paling 1.500.000. Karena travel itu biasanya kecil. Tetapi kalau dengan kalian itu nanti mempelajari gimana sih caranya kalau jalan-jalan ke Bali itu biayanya berapa sih? Aku bisa mendapatkan untung berapa. Nah, kemampuan kalian di situ kalian bisa menyelenggarakan sendiri tanpa naungan suatu travel. Jadi misalnya mbaknya ini walaupun misalnya jurusan apa? Akuntansi. Nah, walaupun jurusan akuntansi kamu misalnya bisa sharing dengan anak UPW nanti bisa membuat paket wisata itu bisa kolaborasi, keuntungan itu sangat banyak. Kamu membawa wisatawan atau membawa konsumen ke Bali satu rombongan yang terdiri dari 50 orang, untungnya sudah di atas 10 juta sekali jalan. Berapa kali kalau paket wisata itu bisa terjual lebih dari satu? Nah, kalau menjual makanan kan paling untungnya berapa? Ya, satu minuman ini untungnya berapa ya? Nah, di situ anak UPW itu kalau memang mampu di situ untuk membuat perencanaan dan mampu menjual, penjualan teknik menjual bisa belajar di pemasaran, nanti apa cara menjual yang benar secara online seperti apa. Nah, ini nanti semua jurusan itu bisa kolaborasi. Nah, di situ. Itu jadi kompetensinya tadi ada 3 ya. Saya ulangi, jadi pemandu wisata. Ini kalau yang sesuai dengan kompetensi. Pemandu wisata, kemudian tadi untuk staff ticketing, kemudian tour planner itu merencanakan wisata. Kemudian yang ketiga itu bisa wirausaha, jadi bisa mendirikan travel. Kemudian tidak menutup kemungkinan walaupun hanya yang diajari 4 ini, kenyataannya kakak kelas kalian itu sekarang ada yang punya travel sendiri, ada yang jadi kerja di Jepang, ya dia tadinya ya itu tadi fungsinya di UPW itu ada bahasa Jepang dasar, dia bisa ke Jepang di bagian hotel atau di perhotelan. Kemudian ada juga yang 2 tahun yang lalu dapat beasiswa belajar sastra Jepang di Jepang, itu ada. Kemudian ada juga yang karena ini anak ini memang pinter, tidak hanya wisatanya yang pinter atau pengetahuan wisata, tapi memang perhitungan juga pinter. Tidak tahu dulu kok nggak masuk akuntansi. Sekarang menjadi pegawai pajak di Jakarta. Jadi setelah dari UPW kuliah di Setan, akhirnya dia jadi pegawai pajak. Yang lahannya akuntansi bisa diambil seperti itu. Jadi nanti profesinya tidak menutup kemungkinan walaupun hanya 4 kompetensi yang diajarkan itu ya saya kembali lagi ke skill anak-anak itu mau mengembangkan yang mana. Itu bisa tidak terkotak tadi Merdeka belajar lagi, jadi tidak terkotak kompetensi yang sudah diajari. Seperti itu. Ya, terima kasih menyambung dari Bu Jeki tadi bahwa di situ adalah membuat paket wisata, tentunya juga dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangannya. Jadi kalian saling berkolaborasi di sini. Jadi tidak berdiri sendiri untuk pariwisata, tapi bisa juga dengan AKL, dengan jurusan yang lain. Di situ ya, masing-masing kan tadi sudah disebutkan bahwa di akuntansi itu juga karakteristiknya tadi itu ada 4, yaitu mampu atau di dalam praktikum menyelesaikan akuntansi jasa, menyelesaikan akuntansi dagang, manufaktur maupun instansi pemerintah. Jadi itu bisa di mana-mana. Bisa di mana-mana yang tadi dengan paket wisata bisa di kantor misalnya, di perbankan misalnya, konsultan pajak misalnya, itu juga ada kaitannya dengan yang dikerjakan
sesuai dengan kompetensinya AKM. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Sindari. Terima kasih. Untuk UTKP dan pada spektrum tahun 2021 yang namanya adalah manajemen perkantoran dan layanan bisnis, ini juga memberikan wawasan yang sangat luas. Kalau dulu-dulu mungkin anak masuk UTKP ingin kerja di kantor, ya, ingin jadi sekretaris. Padahal untuk UTKP itu luas sasarannya. Ya, apalagi sekarang ditambah daya layanan bisnis. Jadi tidak hanya di kantor jadi sekretaris, ya, jadi pengusaha pun di sini bisa jadi kolaborasi dengan pemasaran dengan AKE iya, dengan pariwisata iya. Jadi saling melengkapi. Jadi kalau kami administrasinya, karakteristiknya itu bisa jadi resepsionis, HRD, macam-macam, ini luas, sangat luas. Apalagi tahun 2021. Jadi jangan hanya terpatok masuk UTKP mau jadi sekretaris atau kerja di kantor, itu dibuang jauh-jauh. Jadi luas sasarannya. Saya? Iya. Oh ya. Di marketing kita punya kelas industri. Ini yang berbeda dengan jurusan yang lain. Kita punya kerjasama industri dengan PT Alfamidi. Jadi nanti anak-anak di pemasaran, nanti kita akan adakan seleksi di 4 kelas itu, mulai dari PM1, PM2, PM3, dan PM4. Nanti dari pihak Alfamidi akan melakukan seleksi, hanya diambil 1 kelas saja. Dan kelas Alfamidi ini sudah pasti kalian akan direkrut sama Alfamidi. Jadi setelah lulus, kamu langsung bisa kerja di Alfamidi. Jangan lupa, standar gajinya Alfamidi itu lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Tergantung kotanya di mana. Kalau misalkan ambil kota-kota besar di Surabaya, di Sidoarjo, itu UMR-nya sudah 4 juta sekian. Tapi untuk yang tidak lolos di Alfamidi, jangan khawatir. Kita punya laboratorium bisnis online. Nanti kita akan belajar mulai dari kelas 10, nanti kita akan bikin proyek kalian itu menghasilkan uang. Jadi mulai dari kelas 10 sudah dapat uang. Enak toh? Mantap toh? Mantap sekali Pak Fitra. Ya. Terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Selanjutnya saat menjadi kelas 11, kira-kira kesempatan siswa di masing-masing kompetensi keahlian di manakah tempat magangnya? Kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Bapak Fitra. Wah, saya dapat pertama ini. Yang pertama yang pasti di Alfamidi untuk yang kelas industri ya. Sebelum era pandemi, kita bisa masuk di Ramayana, di Matahari, Carrefour, Giant, MOG. Semua kita bisa masuk. Kalau yang passion kalian di bisnis online, kembangkan usaha kalian sendiri, kita punya UMKM di Kota Malang yang sudah menjalankan usaha bisnis online-nya. Ya nggak usah khawatir kalian, meskipun teman kalian di Alfamidi itu keren, bajunya keren, tapi yang di UMKM cuman di rumah duduk-duduk, cuman leha-leha gini, tapi omsetnya 1 miliar 1 bulan. Coba bayangkan, nanti setelah ini ada guru kita yang omsetnya sudah 1 M. Coba nanti kamu tanya sesi kedua ya. Nah, orangnya ganteng, rambutnya agak gini. Jegrek ya. Nah, bukan jegrek. Oh, kalau itu punya usaha online yang sudah 1 M. Itu kalau 10% aja sudah berapa? Tuh. Berikutnya, monggo. Ya, terima kasih. Untuk UTKP, di mana penempatan TKL itu sangat luas. Ya, kami sudah mengadakan kerjasama MOU dengan baik itu kantor pemerintah maupun UMKM, ya, juga layanan kantor-kantor yang ada seperti kalau perguruan tinggi juga di UB sebelum masa pandemi itu di Universitas Brawijaya, di Polinema, di PT CPG, di PT Indorat, ya, kemudian di UMKM sangat banyak sekali dan IDUKA itu banyak membutuhkan daripada anak-anak daripada jurusan UTKP.
Terima kasih. Ya, selanjutnya untuk jurusan AKL kayak ini, tentunya ini juga pada saat magang di sini adalah nantinya adalah kegiatan PKL, praktek kerja lapangan, bisa pada CV Wahana Tata Lestari atau WTL. Ini adalah konsultan pajak yang selama ini perekrutan dari lulusan dari SMKN 1 khususnya jurusan akuntansi banyak yang direkrut di sana. Yang kedua, CV Jaya Makmur. Ini adalah berusaha dalam beton dan baja yang kemarin ada anak laki-laki ternyata pemiliknya akan merekrut bila lulus di sini ya, Jaya Makmur. Yang ketiga lagi ada di PT Cipta Sarana Cendekia. Ini adalah juga konsultan pajak juga. Di sini adalah sebagai akuntan publik. Kebetulan yang kerja di sana adalah kakak-kakak kelas kalian, jurusan akuntansi. Dan bahkan ada yang sampai menjadi ibu dosen di UB. Kebetulan ini juga alumni dari sini. Sekarang ada di UB sebagai dosen akuntansi. Selain itu, juga ada yang PKL di UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Ya, di sini di mana? Ada di Superhero, bergerak dalam packaging. Ya, jadi di situ ada juga yang di Memis Bakery. Memis Bakery tidak menutup kemungkinan jurusan pengolahan. Ternyata akuntansi di sana selain membantu laporan keuangan, dia dididik untuk membuat, diajari membuat dan seterusnya. Bayangkan kalau kalian kursus itu aja sudah jutaan ya, tapi di situ karena PKL-nya dititipkan di UMKM, gratis dia dapat ilmu apapun. Dan pembimbingnya juga bisa dilepas ibu ini, sudah kami ajari membuat apapun, puding, minuman kekinian. Minuman kekinian contohnya yang sudah di ini, Pak Fitra mungkin lupa tadi yang menyampaikan ya, yang kekinian itu ternyata ini anak-anak AKL juga diajari Pak membuat itu. Oh, yang ada ya boba-boba dan ya itu. Ya. Jadi di UMKM juga ada di bank juga. Bank Jatim ada, BTPN ada, BTN juga ada. Kalau tidak pandemi, di situ ada di Fakultas Ekonomi UB. Saya tambahkan juga ada di KPRI, RSSA, Saiful Anwar. Karena pandemi, akhirnya tidak kami ada yang kerjasama, akhirnya yang masih lanjut adalah di KPRI UB. Ini juga direkrut juga ini. Dari lulusan di sini ada beberapa diangkat karyawan di sana, membantu untuk laporan keuangan di KPRI UB. Ada juga Kopotren Al-Hikam. Lah ini kebetulan ada di sini juga ini, Pak Fitra ini. Ya. Ini ya, Koperasi Pondok Pesantren Al-Hikam. Ya. Di sana pun juga alumni sini juga banyak untuk jurusan akuntansi. Masih banyak yang lain ya. Silakan dengan ya. kelas ini dulu Bu ya. Iya, enggak kalah. Berikut Bu ya. Betul ya. Wah, mantap. Jadi ya tidak hanya bisa menyelesaikan pembukaan, tapi dia juga bisa masak, membuat kue apapun. Wah. Dan membantu ke laporan keuangan ya. Ada tambah lagi yang di Singosari UMKM. Dia itu peluang bisnisnya bagus, ikut kebetulan membuat peti jenazah. Iya, sangat ramai sekali. Dan dia membantu laporan keuangan. Iya, yang ada di Singosari. Iya, itu jurusan AKL juga. Itulah ya. Jadi di lapangan itu tidak hanya melulu pada bank saja, pada ini, tapi di UMKM juga ini. Dan mampu berwirausaha, tadi dikatakan 1 miliar dalam 1 bulan ya Pak tadi ya? Enggak tahu, nanti ya. Berikutnya ya. Iya. Bisa online, bisa offline ya. Ini yang sudah saya praktekkan Pak, ini kebetulan membuat lolor Pak itu. Ini alhamdulillah juga ya, bisa juga offline dan seterusnya. Jadi tidak melulu hanya menghitung uang. Tapi banyak. Ya. Nah, di sekolah kita itu apapun jurusannya semua bisa menghasilkan uang. Betul ya. Terima kasih. Cuan. Ya. Baik, terima kasih untuk UPW. UPW tempat PKL-nya kita tarik benang merahnya dari tadi kompetensinya, kemudian dari moto UPW itu adalah berwisata sambil belajar dan belajar sambil berwisata. Tempat wisata tempat PKL-nya juga tidak jauh dari itu. Jadi bisa saya bedakan menjadi 2 untuk tempat PKL UPW itu. Yang pertama adalah di atraksi wisata, atau mungkin kalian belum kenal istilah atraksi wisata. Itu objek wisata, tempat rekreasi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah di travel. Di tempat rekreasi itu anak-anak yang dia punya kemampuan atau skill-nya itu menonjol di pemanduan wisata. Itu nanti kita akan tempatkan di tempat rekreasi, karena di situ lebih banyak atau kompetensinya itu yang ditonjolkan adalah pemanduan wisata. Kemudian kalau yang di travel, anak-anak yang berdasarkan pengamatan dari kelas 10 dan separuh di kelas 11,
itu mereka yang punya kemampuan untuk di tiketing dengan yang merencanakan perjalanan. Nah, itu akan kita tempatkan di travel. Nah, jadi ya tadi tempat PKL pun juga akan membawa anak sambil PKL, sambil magang, sambil belajar, tapi dia bisa berwisata. Kalau di agro, anak-anak nanti yang PKL di agro itu sudah enak masuknya, tidak bayar. Kemudian kalau anak-anak ini membawa wisatawan, dia dapat tip. Jadi selama 6 bulan, anak-anak kadang wow, dapat tipnya juga banyak. Kadang kalau dia dapat wisatawan asing, dia dapat dolar. Waduh, dolar cuan lagi. Jadi ya di situ UPW tempat PKL-nya bisa saya golongkan menjadi 2 saja kalau saya sebutkan banyak nanti ya. Jadi di atraksi wisata atau di tempat rekreasi dengan di travel. Seperti itu. Wah, top. SMK 1 pokoknya apapun jurusannya, Kita adalah kolaborasi. Mantap. kesimpulannya cuan. Ujung-ujungnya itu. Ya. Dulu. Di masa pandemi saat ini, pasti kami para siswa merasa kehilangan semangat belajar. Contohnya rasa bosan, rasa malas saat mengerjakan tugas, dan tidak bisa memahami materi dengan baik. Bolehkah saya meminta Bapak Ibu untuk memberikan motivasi untuk siswa yang sedang melaksanakan MPLS? Kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Memuji ini kayaknya, ini pengalamannya. Waduh, Bu Muji. ini lagi kena keuangan lagi ini ya. Ya. Jadi biar kalian tidak merasa kesulitan, apalagi hitungan ya. Karena melalui daring ini kadang kurang jelas dan seterusnya. Ikuti langkah-langkahnya, ikuti petunjuk dari Bapak Ibu gurunya atau pendampingnya, kalau selama ini adalah pendampingnya, dan selalu berurutan mengerjakannya. Jadi misalnya saat ini sudah daring dengan mata pelajaran dasar akuntansi misalnya ya. Oh ternyata berikutnya tidak mengikutinya, kalian akan lebih ketinggalan. Kalau sudah ketinggalan itu, untuk melanjutkan kegiatan tersebut ini akan merasa kesulitan. Kalau sudah merasakan kesulitan, kadang malas dikerjakan. Maka dari itu, motivasi di sini adalah kalian harus selalu mengikuti kegiatan pembelajaran melalui daring. Jangan sampai ketinggalan. Bila ketinggalan, sangat rugi sekali. Ya bukan berarti Bu Muji AKL ini untung dan rugi ya. Bahkan ke pelajaran pun bila tidak mengikuti, sangat rugi sekali. Karena sulit untuk menyelesaikan akuntansi tadi. Terima kasih. Silakan, Bu Sundari. Ya. Jadi saya singkat aja ya, pada masa pandemi untuk anak-anakku sekalian, yaitu jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa sholat. Wah, mantap ini terakhir. Jangan lupa sholat. Baik, saya menambahkan dikit ya. Untuk menghalau rasa bosan di rumah selama belajar ya. Karena ini memang fakta, dan fakta ini juga tidak bisa dihindari bahwa anak-anak pasti kan 90% akan merasa bosan dengan pembelajaran daring ya. Apalagi nanti kadang tugas satu hari tiga kepaten atau 3 mapel ya 3 tugas, besok lagi tugas lagi ya, seperti itu. Nah kalau kami di UPW untuk mengantisipasi itu juga harus dari kami sekolah atau guru-guru, dan yang kedua dari siswa itu sendiri. Kalau dari guru-guru, kami berusaha untuk memberikan tugas yang menyenangkan, tidak memberatkan. Satu tugas bisa untuk beberapa mapel, seperti itu. Kemudian yang untuk siswa sendiri, jadi kalau usahanya hanya dari guru saja atau dari sekolah saja, ya tidak akan bisa termotivasi. Tapi motivasi dari diri sendiri itu juga perlu. Baik itu lingkungan rumah, dari mulai orang tua yang support, kemudian kuota yang support, ya. Di situ kemudian juga ya kita harus bisa memotivasi diri sendiri bahwa kita mau tidak mau dan kita harus tetap menghadapi pandemi ini. Nah di situ jadi ya kita tidak bisa menyalahkan siswa dan tidak bisa menyalahkan guru, dua-duanya harus kolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang benar-benar menyenangkan dan tidak memberatkan siswa. Intinya tadi di motivasi ya. Bagaimana kalian bisa menjaga niat kalian? Betul. Motivasi yang paling kuat itu adalah motivasi yang ada di dalam diri kalian sendiri. Dari saya
Kalau di masa pandemi itu ada 5M, kalau saya cukup 3 aja. M pertama, mulai dari diri sendiri. Ya, M yang kedua, mulai dari hal-hal yang kecil. M yang terakhir, mulai dari sekarang. Jangan suka tunda-tunda waktu. Itu Akim ya Pak ya. Begitu ya? Waduh. Nah ini memang muridnya Hakim ini ya. Saya nggak tahu ini. Iya. Bapak Ibu di SMK Negeri 1 Malang kan banyak sekali kompetensi keahlian. Tentunya ada fasilitas untuk mendukung pelajaran setiap kompetensi keahlian. Fasilitas apa saja Pak, Bu, untuk mendukung pembelajaran setiap jurusan? Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Baik, kalau di UPW itu, UPW sebenarnya kompetensi, karena kompetensinya itu wisata tadi ya, itu tidak banyak memerlukan fasilitas ya. Jadi ya lab kita punya untuk lab UPW, di situ ada komputer yang nanti bisa digunakan untuk membuat membuat perencanaan dari perjalanan wisata itu. Kemudian juga ada counter hotel, itu nanti kita untuk praktek pemanduan, dan kita juga memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah. Jadi pemanduan tidak hanya kita harus keluar, kita butuh base, enggak. Jadi kita bisa memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah ini bisa digunakan untuk penjelasan materi pemanduan. Jadi pemanduan tidak harus keluar dulu, tapi kita tour the school ya. Jadi keliling ini untuk melatih anak memandu wisatawan. Jadi kita di UPW tidak ada fasilitas khusus. UPW itu harus gimana? Tidak ada, hanya lab, kemudian yaitu lab komputer dan sebagainya. Karena kita memang belajarnya lebih banyak di lapangan ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, tambahannya ya sama dengan UPW tadi juga ada lab komputernya. Ditambah kalau akuntansi ini adalah ada jenis kayak laboratorium akuntansi yaitu Bank Mini Arta Jasa. Saya tambahkan ini kebetulan ada fasilitas-fasilitas yang ada sekolah, tapi juga harusnya ada fasilitas dari yang datang dari murid itu sendiri. Itu harus tersedia laptop yang ada, HP yang support, ya. Jadi tidak hanya fasilitas yang disiapkan sekolah, tapi fasilitas dari masing-masing siswa itu juga sangat penting. Ya, terima kasih. Terima kasih. Untuk UTKP itu semuanya sama ya, cuma ciri khasnya yang beda. UTKP memiliki ruang khusus untuk komputer, kemudian ada ruang arsip, ada ruang untuk perkantoran, di mana di ruang perkantoran itu ada meja resepsionis, kemudian dilengkapi dengan meja, kursi yang sekiranya dapat dipakai untuk praktek kantor, ada telepon, macam-macam bagi surat dengan pernak-perniknya di situ. Sehingga dengan ada ruang perkantoran ini diharapkan siswa bisa praktek di sana. Kemudian ada khusus yaitu ruang untuk fotokopi, ruang untuk mencetak, ada di sebelahnya di Bank Mini. Nanti kalau misalkan sudah tatap muka nanti bisa ditunjukkan tempatnya di mana anak juga praktek di sana. Sepertinya lab komputer itu menjadi standar ya. Jadi hampir semua kompetensi kalian di SMK 1 itu punya lab komputer sendiri-sendiri. Cuman yang lebih spesifik di jurusan marketing, di pemasaran, kita itu punya lab retail. Jadi kalau kalian suka belanja di Indomaret atau di Alfa atau di Alfamidi, ya kita punya toko yang kondisinya mirip 11-12 kayak di Indomaret atau Alfamart atau Alfamidi. Sama yang kedua mungkin ada laboratorium khusus untuk bisnis online. Itu aja. Oh iya, Pak, Bu, ini saya perkenalkan salah satu produk minuman hasil olahan teman-teman APHP. Wah, ini Sangat seger segar nih. sekali. Ya. Ini bisa menjaga imun kita di masa pandemi ini. Dan menambah vitamin C. Ini gratis ini, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar ya. Iya. Membeli ini. Ya. Jadi kalau Imun ya. dijual bisa ini, Mbak. Imun di masa pandemi. Bisa. Oh, jadi uang lagi nih, cuan lagi nih. Menambah vitamin C ini yang penting ini ya.
vitamin C. Asal Nggak jangan tahu. nambah berat badan Bu ya. Oh iya, jangan. Ini dilarang ini. Benar berat badan ke Bahaya saya ini ini Pak ya. Fitra ini ya. Kunir Karisma 100% gula murni. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam podcast kali ini dan terima kasih pula sudah menyempatkan waktunya kali ini. Semoga jawaban dari Bapak Ibu Kakomli bisa dipahami oleh teman-teman Pamsa Gajah. Amin. Pesan saya untuk teman-teman Pamsa Gajah dalam masa pandemi kali ini, kalian tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apakah adik-adik ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau tanya. Izin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Devina Dasya Putri, absen 33 dari AKL 1. Nah ini Bu Muji, AKL Bu Muji. Ya, silakan. Pertanyaannya kan siswa nanti ada tempat magang. Itu yang tempat magangnya dipilih siswa sendiri atau ditentukan dari sekolah? Sudah? Sudah, Bu. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Sekolah sudah menyiapkan kerjasama dengan yang sudah Bu Muji sebutkan tadi. Misalnya dengan bank yang ada di Kota Malang, dengan konsultan pajak, dengan UMKM. Bila dari siswa itu ada masukan, misalnya dari UMKM atau dari kantor manapun, bisa dikoordinasikan. Jadi yang utama adalah sekolah nanti yang akan mencarikan. Karena sudah ada beberapa ya MOU dengan IDUKA. Sekarang namanya DUDIKA, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Itulah ya. Bagaimana, masih ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk adik-adik yang akan bertanya, silahkan on mic. Assalamualaikum. Saya Nur Fazza dari AK 3 izin bertanya. AKL lagi nih. Ya, Baik. silahkan. Mana jurusan yang lain ini? Kan selama pandemi ini semua toko-toko kan disuruh tutup sama pemerintah. Kalau magangnya itu tetap ada atau selama pandemi ini tidak ada? Oh gitu, ya. Terima kasih. Untuk kelas 10 ini tadi sudah disinggung tadi bahwa untuk struktur kurikulumnya ada perbedaan dengan tahun yang sebelumnya. Untuk kelas kalian nanti magangnya adalah di kelas 12 semester 6. Mudah-mudahan pandeminya sudah pergi dari sudah berakhir. Amin. Itu yang kita harapkan ya. Tapi bisa juga dilakukan secara online atau daring magangnya. Begitu ya. Apakah ada pertanyaan lagi adik-adik? Ayo jurusan yang lain, silakan. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Jurusan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Karismawan dari kelas 10 OTP Rika. Saya bertanya bagaimana cara untuk memaksimalkan keahlian siswa, sedangkan dalam pembelajaran praktek hanya memuat kuota 30%, dan bagaimana jika siswa sarananya seperti komputer tidak memiliki atau tidak memiliki. Hanya HP saja. Ini OTKT ini. Nanti ya. Bisa diganti yang lain. Iya. Terima kasih untuk pertanyaan dari UTKP 3 ya. Bahasanya sarana prasarana untuk UTKP ini adalah siswa harus memiliki laptop, HP yang dapat menunjang daripada kelancaran kegiatan yang ada. Karena OTKP itu kan dari singkatan otomatisasi dan tata kelola perkantoran.
misalkan kalau keadaan yang terjelek ya, mungkin ada HP-nya sampai rusak atau laptopnya itu juga pinjem di sekolah itu menyiapkan lab. Jadi Anda bisa belajar di sana. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Jadi kalau misalkan nanti ada tugas ketik-ketik itu enggak ada laptop, berarti boleh ke sekolah pinjam di lab gitu Bu ya? Untuk masa pandemi ini, itu Boleh. seizin orang tua dan jumlahnya terbatas, saya kira bisa. Ya. Jadi buat kalian nanti yang ada tugas butuh laptop, enggak ada laptop di rumah, pinjam kanan kiri tetangga anak punya, kalian bisa ke sekolah dengan syarat Izin. ada surat izin dari orang tua dan jangan lupa konfirmasi dulu ya. Begitu Bu ya? Ya. Terima kasih banyak Pak Bu. Ya, Ya, sama-sama. Ada yang lain? Ini jadi saya janjinya nih sekarang. Gimana? Ada yang lain? Mumpung masih ada Bu Jeki di sini. Ya. Pak Fitra. Ingin jalan-jalan aja. Nah, jalan-jalan sama-sama. Sampai berapa paket wisata ke Bali misalnya ya? Tapi dia daring Bu ya. Oh iya. Nah, kita lihat di YouTube aja sama-sama ya. Ya virtual ya Iya. ke Bali. Baik, Pak Fitra, ada pertanyaan dari Nabila Putri Hawa. Pertanyaannya ada di kolom chat. Pak Fitra izin bertanya, apa saja yang dipersiapkan untuk magang di Alfamart? Apa saja yang perlu disiapkan untuk magang di Alfa? Kalau kamu kepingin magang di Alfa, otomatis kamu harus lulus seleksi kelas industri Alfa. Jadi semua anak yang di kelas industri Alfa Midi, maka otomatis dia akan magang di Alfa. Jangan lupa magang di Alfa Midi itu enak. Dapat uang saku, dapat pengalaman, dapat apa lagi Bu? Dapat baju, Seragam. seragam ya. Gratis itu jalan. Gratis Gimana? seragamnya. Seragamnya gratis. Bayar Bu seragamnya Bu. Oh, bayar. Begitu ya? Siapa Nabila? Iya. Oh Nabila. Tapi itu ada persyaratan mutlak. Mohon maaf, tinggi badan. Iya, tinggi. Jadi, wah saya lupa itu. Iya, Minimal tinggi. kayaknya kalau perempuan 55. 150 kayaknya. Untuk yang laki-laki 160. Coba nanti tunggu aja informasi berikutnya terkait seleksi kelas industri Alfa Midi. Baik, ada pertanyaan dari kelas 10 UPW 2 Mita Akila. Apakah siswa dari SMKN 1 Malang bisa bekerja di tempat magang yang sudah ditempati tersebut setelah lulus SMK? Bisa? Coba ulang. Mohon maaf. Apakah siswa SMKN 1 Malang bisa bekerja di tempat magang yang pernah ditempati siswa tersebut setelah lulus SMK? Oke, saya terima kasih. Nah, untuk UPW, jadi selama 6 bulan, ya, kalau yang tahun-tahun kemarin itu 6 bulan, itu selama PKL, itu biasanya tempat industri itu juga menilai bahwa anak-anak ini bagus atau tidak, punya performa yang bagus atau tidak, baik itu mengenai pekerjaan maupun tentang karakter pribadi atau kepribadian. Nah, ini berdasarkan alumni atau kakak-kakak kelasmu, banyak yang direkrut di industri, di pihak travel, ya, di Aisyah Travel itu 90% dari SMK Negeri 1 Malang jurusan UPW. Kemudian di Kirana Travel itu juga dari SMK 1 Malang, yang di Agro juga ada, di mana ini Karisma itu juga dari UPW. Kemudian lagi ada yang di TX Travel itu juga dari UPW. Jadi kalau kalian nanti pada saat PKL dan kamu tertarik di tempat PKL itu, silahkan kalian keluarkan kemampuan kalian. Nanti kalau misalnya di tempat itu membutuhkan karyawan, itu bisa jadi yang direkrut pertama adalah yang pernah PKL. Seperti itu. Untuk adik-adik, apakah ada pertanyaan lagi? Yang bertanya silahkan on mic. Ada lagi?
Sudah? Ada? Oh ada, tunggu sebentar. Tidak ada? Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam podcast kali ini, dan terima kasih pula sudah menyempatkan waktunya kali ini. Semoga jawaban dari Bapak Ibu bisa dipahami oleh teman-teman Pamsa Gajah. Amin. Pesan saya untuk teman-teman Pamsa Gajah dalam masa pandemi ini, kalian tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker.